Saya ini saya potong ya ujungnya ya. Ujungnya saya potong dulu. Kita cari min sama plusnya. Nah, kita colokin dulu chargernya. Baru kita tes ya. Biasanya merah sama putih yang hitam, merah sama hitam ya. Merah bantu karena subscribe itu nggak bayar. Udah muncul ya. Oke sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Surya Electronic Repair. Kali ini saya membahas tentang set-top box ya kawan-kawan. Ini sebagai contoh aja ya kawan-kawan. Ini set-top box dengan keluhan mati ya. Kita bisa tanpa menservis power supply-nya biar hidup, kita bisa gunakan charger HP ya. Ini charger HP yang tegangannya kisaran 5 volt. Coba saya gini dulu. Nah, ini kawan-kawan. Tegangan 5 volt ya. 2,1 ampere. Kalau 5 volt 3 ampere lebih bagus kawan-kawan. Kita bisa suntik tegangannya ya. Kita bisa suntik tegangannya lewat keluaran dari power supply. Kita buka dulu, ini bautnya sudah saya buka. Nah kawan-kawan, ini contoh set-top box ya. Semua set-top box ya, berbagai macam set-top box. Kalau set-top box Anda menggunakan kabel listrik luar, bisa diakali dengan charger HP. Jika kawan-kawan menggunakan adaptor, set-top box-nya menggunakan adaptor luar, ada set-top box yang menggunakan adaptor luar, itu cukup diganti adaptornya saja. Nah, ini adaptornya, power supply-nya ada di dalam. Ini power supply-nya ya, kawan-kawan. Nah, perhatikan. Saya zoom dulu. Ini bagian AC listrik 220 volt diolah ini di bagian power supply, sama dengan charger HP kawan-kawan. Di dalamnya hampir sama ya, di dalamnya hampir sama. Power supply juga ini gampang, keluaran outputnya cuma satu lewat elko ini. Nanti kita suntik di sini teman-teman. Ini di lewat diode ini masuk keluar, ini masuk, ini keluar. Istilahnya ini primer, nih sekunder, keluar. Kita suntik di sini. Di sini ya teman-teman. Ini kita suntik di sini plusnya ya. Nanti mainnya biar nggak bongkar set-top box ini, PCB-nya biar nggak dibongkar, bisa teman-teman solder minnya di sini, di body ini, baut ini. Biasanya sih bodinya kebanyakan min ya. Coba aja kita tes bodinya pakai buzzer. Kalau teman-teman pemula yang nggak punya ampermeter, bisa langsung untuk mencoba ya, bisa langsung ini suntik di sini tegangannya, suntik tegangannya di sini, di plus ini sama minnya. Saya tes dulu minnya. Ini bodinya. Nah, body ini terhubung dengan min ground ya. Ini minnya, ini plusnya. Kita coba dulu ya. Nah kawan-kawan pemula yang sudah punya ampermeter pengetesan baik digital manual, setidaknya pertama kali teman-teman tes dulu tegangannya ya. Kita colokkan dulu ya ke listrik AC 220. Kita tes.
Posisikan apometer di posisi DC ya, DC pol. Kita tes groundnya 1 atau minnya, ini plusnya lewat diode ini. Biasanya dari trafo ini pasti ada jalur lewat diode. Nah, ya keluar tegangan sama sekali. Udah gitu, keluaran dari diode ini, anode katode ini kita tes pakai booster, apakah ada yang konslet. Posisikan booster. Bunyi dia. Nah, jika kita hubungkan ini ground 1 sama plusnya, jika berbunyi kencang, nah berbunyi sedikit langsung kembali, berarti ini tidak short ya, tidak konslet di mainboardnya. Jika berbunyi begini ya, berbunyi gitu, dia akan konslet. Tapi ini saya sebagai ngetes aja. Tesnya di sini ya, kalau bunyi dia tit gitu, dia berarti konslet. Harus telusuri di mana konsletnya. Kadang konsletnya di bagian step down ya, atau IC atau yang lainnya. Nah, ini karena berhubung power supply-nya aja bermasalah, kita cukup tembak aja, suntik power supply-nya ya. Tegangan 5 volt ya, 5 volt minimal 2 ampere ya. 2 ampere, kalau 1 ampere ke bawah tuh pakai charger HP yang 1 ampere ke bawah itu nanti tidak kuat dia angkat. Oke, kita cek dulu. Nah kawan-kawan, kebetulan saya punya kabel bekas ya, charger HP. Ini saya potong ya ujungnya ya, ujungnya saya potong dulu. Kita cari min sama plusnya. Nah, kita colokin dulu chargernya, baru kita tes ya. Biasanya merah sama putih yang hitam, merah sama hitam ya, merah plusnya, hitam minnya. Coba kita tes posisi DC. Saya balik. Nah, keluar teman-teman 5,3, anggap 5 volt ini ya. Ini charger HP ya, 2 ampere 5 volt. Oke, kita suntik langsung tegangannya. Ini kabel min groundnya kita sambung ke body ya, di baut boleh. Udah gitu kita sambung juga ke keluarannya ya, keluarannya ini. Kita matikan dulu adaptornya. Nah, ini udah kita solder, ya, perhatikan. Saya dekatkan dulu. Nah, ini ya, hitam ke ground ya, body, biar nggak buka PCB ini, mainboardnya. Ini cukup kita tempel ini ya, solder. Ini kita suntik tegangan ya ke keluarannya, jangan di sini, setelah keluaran anode katodenya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Oke, kita coba tes dulu bagaimana hasilnya, apakah sudah menyala. Oh ya teman-teman, ini untuk yang diodenya nggak short, kita bisa suntik tegangannya di sini. Jika diode ini short, kalian boleh lepas ini diodenya yang hitam ini, lepas saja, bisa solder aja atau lepas saja, cukup di sini aja ya. Nanti jalurnya ini menuju ke sini dia, elko besar ini plus, yang ini min, yang ini plus ya. Coba kita pasang. Oke, follow in. Nah, hidup kawan-kawan, benar kan, hidup, gampang sekali ya. Ini karena saya nggak pakai CV, saya tes di sini ya. Ntar saya hidupkan di televisi. Ini masih booting. Nah, udah normal. Kita off kan. Nah, off. Wow, gampang. Sangat pemula bisa ini mengerjakan ya kawan-kawan. Ikuti terus tutorial saya, Surya Electronic Repair.
Jangan lupa like and subscribe-nya ya, untuk membantu mengembangkan channel kecil saya ini biar bisa berkembang. Kita saling bantu, karena subscribe itu nggak bayar kawan-kawan, gratis. Kita coba dulu. Sahabat, kita sekarang tes pakai TV ya. Ini chargernya sudah kita pasang, ini juga sudah kita solder. Ini sudah on ya. Ini coba lihat, ini nggak dipakai lagi ya kawan-kawan, bisa cabut ini. Nah, ini nggak dipakai lagi, bisa dicabut. Nah, ini kawan-kawan bisa naruh adaptornya di dalam atau biar gampang di luar, sesuai kehendak kawan-kawan. Ini perhatikan. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul ya. Kita pencet menu, coba dulu. Nah, ini no sinyal karena saya cabut ya teman-teman antenanya ya. Tidak boleh lama-lama ngidupin gini video. Oke, kita tes volume, lancar, lancar teman-teman. Menu, nah ini kita lancar. Coba pakai antena ya. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Oke, ingat like and subscribe-nya, jangan lupa komen juga ya, tulis komentar di sana pendapat Anda dan pertanyaannya. Nanti video saya bisa di share ya kawan-kawan kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Salam sejahtera, sehat selalu, dimurahkan rezeki. Terima kasih.